Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA. Selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Asih, dan di episode kita ke-17 kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan mental anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan bersama kita pada hari ini yaitu ada narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Prilly Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja. Selamat datang dokter. Terima kasih Iya. atas kesempatan dan juga kepercayaannya pada saya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik Bu Asih. Gimana Iya. Bu kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah baik juga dokter. Dan kali ini dokter kita akan sharing kepada Sobat Sehat RSSA kita tentang menjaga kesehatan mental anak ya dok ya. Seperti kita ketahui kan, anak itu generasi penerus kita selanjutnya. Dengan kita menjaga mental kesehatan anak, diharapkan generasi kita itu akan lebih baik daripada generasi-generasi selanjutnya ya dok ya. Iya. Mau nggak dokter? Apa saja tentang menjaga kesehatan anak itu seperti apa dokter dari segi kedokteran jiwanya? Ya, tentunya kita melihat terkait dengan periode perkembangan usia anak ya Bu Asih. Jadi masing-masing tahap perkembangan itu punya kebutuhan gitu dan prosesnya masing-masing. Dan tentunya signifikan persen atau orang-orang yang bermakna untuk menumbuh kembangkan anak membutuhkan kerjasama. Jadi butuh kerjasama baik antara orang tua gitu ya, kemudian juga pengasuhnya, dan juga apalagi kalau misalkan untuk yang extended family nih, kita juga membutuhkan figur kakek neneknya ya, atau pemeran pengganti ibu atau pengganti ayah, dan juga guru gitu sebagai pengganti kita saat mereka berada di sekolah gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya menjaga kesehatan mental anak itu dari beberapa faktor ya dok ya, bukan hanya orang tua saja ya dok ya. Benar. Jadi beberapa aspek seperti orang tua sendiri memang yang paling utama, lingkungan, kakek nenek, dari lingkungan sekolah, guru-guru ya dok ya. Benar. Mungkin juga saudara-saudara juga dok, itu perlu juga. Terutama yang extended family itu tadi ya. Kalau gitu di ya. Indonesia itu kan memang kita keluarga besar gitu, sehingga butuh peran dari pemeran pengganti ini, baik pengganti ibu maupun pengganti ayahnya. Gitu. Sebenarnya kesehatan mental anak itu, kategori anak yang harus kita jaga mentalnya itu, range usianya itu seperti apa dokter? Kan ada masa kanak gitu ya, kemudian ada masa-masa usia sekolah gitu, kemudian ada masa remaja awal dan juga remaja akhir gitu, dan itu ada proses masing-masing kebutuhan untuk tumbuh berkembangnya gitu. Nah itulah yang penting untuk dibekali pemahaman gitu terhadap orang tuanya, juga pengasuhnya dan guru ya, untuk melihat apakah perkembangan jiwanya gitu ya, atau perkembangan psikologisnya itu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kalau untuk membicarakan tentang menjaga kesehatan mental anak, sebagai seorang orang tua dokter, modal utama pertama untuk menjaga kesehatan mental anak itu, pertama-tama itu kita harus bagaimana dokter sebagai orang tua? Tentu menjadi modal utama ketika kita mendampingi gitu ya, kemudian mengasuh anak gitu, dibutuhkan kesehatan psikologis orang tua dulu yang harus memang sehat jiwa gitu. Jadi kita sama seperti diri kita untuk menolong orang lain sebagai helper, kita harus tertolong dulu ya Bu Asih gitu. Jadi tentunya saya berharap orang tua juga tidak hanya fokus pada kesehatan mental anak, tapi sebelum kita menolong anak kita, mendampingi anak kita, sangat penting sekali kita menjaga kesehatan kita sebagai orang tua, sebagai caregiver atau sebagai guru gitu. Nah, yang tentunya ketika kita ingin mendampingi anak, kita diharapkan juga punya pola parenting yang adekuat gitu. Gaya pola pengasuhan ini yang diharapkan juga bisa berkontribusi sangat besar dan sangat bermakna tentunya dalam proses tumbuh kembang anak ini juga gitu.
Jadi sebenarnya faktor utama pertama menjaga kesehatan mental anak itu dari psikologi dari orang tua itu sendiri ya dokter ya. Ya, Nah, jadi sebagai modal utama dulu berarti sebagai orang tua itu harus benar-benar siap untuk menjadi orang tua ya dok ya. Memang untuk menjadi orang tua kan nggak pernah ada sekolahnya ya, Iya. Bu Asih ya. Iya. Proses itu natural, berjalan seperti apa adanya dan nggak bisa kita manipulasi gitu, tapi bisa kita modifikasi sebenarnya. Ini nature yang sudah berjalan gitu. Kita juga nggak bisa mendominasi suatu situasi, tidak bisa mengontrol keadaan. Kemudian dalam proses tumbuh kembang anak itu sendiri juga sangat bergantung dari banyak faktor itu tadi gitu. Oh gitu ya dok. Kalau selama ini yang paling banyak dokter Filia yang temui kasus dari kesehatan mental anak itu biasanya dari faktor orang tua yang seperti apa dokter? Yang Iya. tiba-tiba akhirnya muncul anak ini mempunyai gejala mental yang harus ditangani seperti itu dok. Iya. Temper anak itu diturunkan oleh orang tua gitu. Sehingga kadang-kadang kita juga bisa melihat interaksi antara anak dengan orang tuanya gitu. Untuk melihat anak yang seperti apa, tadi pertanyaannya seperti itu ya, Iya. Bu Asih ya. Untuk melihat anak yang seperti apa itu biasanya orang tua yang seperti apa gitu. Iya. dalam proses pendampingan anak itu sendiri. Biasanya yang memang satu secara psikologis itu tidak dalam keadaan fit gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam menerapkan pola parenting ini tidak adekuat gitu. Kita nggak bicara pola parenting yang paling benar atau paling ideal gitu, atau mungkin yang paling proporsional. Jadi kita nggak bilang itu secara the best ya, tapi bagaimana parenting yang adekuat itu bisa memenuhi kebutuhan anak tentunya. Seperti itu. Ya dok ya. Sebenarnya sebagai orang tua juga kita harus memikirkan psikologi kita dulu ya dok ya, Benar, sebelum mengasuh benar. anak yang Iya. baik dan benar. Apalagi kalau kadang kasusnya orang tua dua-duanya sama-sama bekerja, akhirnya anak dititipkan ke nenek. Nah, pola asuh nenek dan kakeknya berbeda jauh dengan orang tuanya. Itu kan juga akan membuat kebingungan di anaknya itu sendiri ya dok ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu kebanyakan dampak yang paling sering terjadi signifikan untuk mental anak itu biasanya apa dok? Iya, karena ada ambivalensi ya, Iya. ada ketidakkonsistenan gitu. Misalkan si orang tua itu punya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak gitu. Kemudian ketika diasuh sama nenek dan kakeknya yang sudah menjadi rule orang tua ternyata tidak dikerjakan gitu oleh nenek atau kakeknya. Biasanya kan kalau kakek dan nenek itu rasanya sayang banget sama cucu ya. Jadi apapun yang diinginkan sama cucunya, biasanya kakek dan nenek akan lebih permisif gitu. Nah, ketidakkonsistenan ini juga akan memberikan kebingungan kepada si anak gitu. Kok sama nenek kakek boleh, sama ayah ibu boleh gitu ya. Jadi kita memikirkan tentang pola perilaku gitu. Karena pola perilaku itu kan juga mesti dikelola ya gitu. Dan membentuk perilaku itu tidak dalam suatu masa yang instan gitu. Jadi dia harus dibentuk, sifatnya juga repetitif gitu. Sehingga yang tadinya ada ciri kepribadian gitu, kalau dia punya kerentanan kepribadian gitu, cikal bakal kepribadian ketika nanti dia berusia 18 tahun kita bisa menetapkan kepribadian itu sendiri sudah terkristalisasi ya bentuk dan ciri kepribadiannya. Kalau misalkan tidak bisa melewati prosesnya itu dengan adekuat, nah ini yang kita khawatirkan akan berdampak terhadap psikologis anak itu di masa mendatang saat dia menuju dewasa gitu. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga psikologis anak pada saat mereka masih usia dini ya. Memang sebenarnya kalau membicarakan masalah menjaga kesehatan mental anak itu kalau diruntut semuanya itu luas sekali ya dok ya, faktornya itu banyak sekali faktor, dari faktor dalam keluarga sendiri, luar keluarga, lingkungan dan macam-macam. Nah, kalau seandainya si anak ini sudah mungkin terkontaminasi dengan salah asuh salah satunya mungkin dari nenek atau dari orang tua atau dari guru di sekolahan, akhirnya timbullah
gejala-gejala di anak itu. Mungkin anak jadi pendiam atau anak jadi agresif. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana penanganannya, dokter? Iya, tentunya kita sebagai orang tua itu nggak ada orang tua yang sempurna ya Bu Asih ya. Jadi secara teori itu kita paham, tapi bagaimana cara menerapkannya gitu, aplikasinya itu ternyata tidak semudah kita berteori gitu. Harusnya memang begitu gitu. Apalagi ketika tadi Bu Asih mengatakan bahwa orang tua ini ternyata juga punya fungsi yang sangat kompleks ya. Dia misalkan nggak hanya seorang ibu, nggak hanya mengurusi anak gitu ya sebagai ibu rumah tangga yang stay fokus untuk mengasuh anaknya, tetapi juga untuk perempuan-perempuan bekerja gitu. Kemudian begitu juga sebagai seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga, itu menjadi sebuah stresor yang besar gitu untuk kemudian bagaimana orang tua ini mengelola emosi dan kemudian melakukan parenting tadi ya. Nah, kalau misalkan ternyata itu terjadi gitu dan anak kita lihat kok mengalami gangguan emosi dan perilaku, kemampuan yang paling penting untuk dimiliki orang tua itu adalah keterampilan untuk bisa mendeteksi dini gitu. Jadi kita melihat kok anak lebih uring-uringan gitu, terus kemudian emosinya mungkin lebih labil gitu, ada perilaku yang nggak biasa gitu, dan sampai mengganggu fungsi. Nah, kalau pada anak dia bisa mengganggu fungsi sosial dan juga bisa mengganggu fungsi akademik. Nah, kalau misalkan dua-duanya itu tampak kentara gitu ya, dan berpengaruh terhadap sekolahnya, cara dia berelasi sama orang gitu ya, sama temennya, sama orang tuanya, susah diatur, dan kemudian ada juga sekarang tren melakukan self harm. Jadi upaya untuk menyakitin diri dan juga terfikir untuk mengakhiri hidup gitu. Kalau memang sudah ada tanda-tanda itu, maka itu sebuah sinyal orang tua segera untuk mencari bantuan profesional. Jadi orang tua bisa datang untuk menemui guru BK gitu ya. Kemudian bisa juga guru bimbingan konseling ya. Kemudian kalau ternyata tidak bisa diatasi oleh guru bimbingan konseling, bisa menemui untuk berkonsultasi pada psikolog klinisnya gitu ya. Dan kemudian juga kalau ternyata dalam penanganan psikolog klinis itu membutuhkan indikasi pemberian obat dan kasusnya adalah merupakan kasus yang kompleks, bisa dirujuk ke psikiater. Dan kalau memang di situ tersedia available, karena tidak semua di daerah ada psikiater anak ya gitu, tentunya bisa ditangani dulu oleh psikiater umum. Dan kalau memang di situ di daerah tersebut atau rumah sakit tersebut tersedia gitu ada psikiater anak dan remajanya, maka bisa dikonsulkan ke psikiater anak dan remaja. Nah, pada saat datang ke psikiater anak dan remaja, orang tua juga tidak perlu khawatir gitu, karena biasanya mindset mereka adalah, aduh nanti anak saya pasti diberikan obat. Tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada indikasi, maka psikiater anak dan remajanya itu juga tidak memberikan obat gitu. Jadi tetap mengupayakan cara-cara yang efektif gitu ya, modalitas terapi lain yang sifatnya non obat untuk bisa membantu putra-putri, bapak dan ibu semua gitu. Ya, tapi kalau memang ternyata dalam pemeriksaan secara komprehensif kemudian ditemukan adanya psikopatologi bermakna gitu, gejala klinis bermakna, dan itu bisa berpengaruh terhadap fungsi sehari-hari dalam kondisi yang lebih berat, maka psikiater anak dan remaja akan mempertimbangkan untuk memberikan pemberian obat. Seperti itu Bu Asih. Gitu. Ya. Kadang tapi cuman kita kadang ada kendalanya itu di masyarakat kita, dokter. Ya. Seorang anak dibawa ke psikiater tuh kayaknya tanda kutipnya itu kayak ini orang apa gila ya gitu ya, dok ya. Padahal sebenarnya kan itu untuk kesehatan mental, menjaga kesehatan mental aja, bukan nggak harus gila dulu baru dibawa ke psikiater ya, dokter ya. Nah, hal yang kayak gitu itu bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat umum ini bahwa ini loh anak yang seperti ini nih kayaknya harus dibawa ke dokter. Anak yang seperti ini nih yang mungkin masih ke psikolog dulu atau mungkin masih ke bimbingan konseling. Nah, hal kayak gitu tuh yang kita mungkin belum bisa, dokter, memberikan edukasi seperti itu ke masyarakat umum. Gimana, dokter? Ya, tentunya dengan podcast yang kita kerjakan bareng ya Bu Asih ya, yang diselenggarakan oleh RSSA ini tentunya membantu untuk berupaya melakukan tindakan promotif dan prevensi gitu, sehingga kepekaan gitu terhadap
cara kita mendeteksi apa yang dialami oleh anak-anak kita itu menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh orang tua gitu. Jadi itu dimulai dari kita sendiri untuk menghapus stigma sebenarnya. Kayak yang disampaikan oleh Bu Asi adalah bentuk-bentuk stigma ya terhadap kesehatan mental. Nah, saya selalu mendorong supaya ketika kita ingin mengajak gitu kerabat kita atau mengajak anak kita berfokus pada kebutuhan anak-anak dulu gitu, tanpa berpikir bahwa ini merupakan gangguan mental yang berat gitu. Gangguan mental itu macamnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Dan kalau tidak diobati, maka ketika dia menjadi kondisi yang sangat berat, tentunya akan lebih sulit untuk diatasi. Maka semakin awal ditangani, maka prognosisnya atau perjalanan gangguan tersebut juga akan semakin tidak menjadi lebih berat gitu. Jadi atau kita katakan sebagai prognosis yang lebih baik gitu. Datang ke psikiater nggak perlu harus menunggu gangguan jiwanya atau stresnya itu berat gitu. Tetapi untuk orang sehat pun itu tetap boleh dan memungkinkan untuk datang ke psikiater karena kita ingin lebih sehat gitu secara psikologis gitu. Jadi mindset yang harus kita coba tumbuh kembangkan dan juga kita share ke teman-teman semuanya bahwa yuk datang ke psikiater supaya kita lebih sehat secara psikologis, seperti itu. Kalau salah satu contoh interaksi anak atau tingkah laku anak seperti sering berbohong dokter, sering berbohong atau menutup diri, agak menjauh sama orang tua, dia tidak mau terbuka sama sekali dengan kehidupannya di luar rumah, umpama di sekolahan atau dengan teman atau apa. Apakah itu juga salah satu kategori dia memiliki gangguan mental? Iya, perlu untuk kita eksplorasi lebih lanjut ya, Bu Asi. Terutama ketika ada transisi perkembangan usia ya, yang tadinya masa kanak gitu ya, kemudian menuju ke remaja awal. Kadang orang tua itu sering nggak paham gitu. Mereka tidak punya pemahaman bahwa significant person gitu ya, orang yang dicari oleh anak kita itu kalau misalkan lagi cerita gitu, itu nggak kita lagi sebagai orang tua gitu. Karena sebelumnya kan ada apa-apa kan mama, papa, bunda, ayah gitu ya, apa-apa cerita. Terus kemudian anaknya jadi distant gitu, jadi jaga jarak dan lebih suka sama teman-temannya. Nah itu adalah bagian dari proses transisi perkembangan psikososialnya, Bu Asi. Jadi kalau misalkan selama fungsi sosialnya masih bagus gitu ya, fungsi akademik juga masih bagus gitu, nggak ada masalah, relatif mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau sudah menarik diri, tidak melakukan perawatan diri gitu ya, kemudian penurunan nafsu makan, jadi intake makannya juga kurang gitu, kemudian nggak mau sekolah, nah itu kan berarti sudah berdampak terhadap fungsi. Jadi ada dua fokus yang kita lihat, sebagaimana dampak emosi dan perilaku tadi, meskipun dia menarik diri, nggak mau cerita, kok memang ini sudah berat gitu, sampai-sampai nggak mau melakukan perawatan diri gitu, nggak mau sekolah. Nah maka kita harus mempertimbangkan untuk memberikan intervensi lebih lanjut pada si anak ini. Jadi memang sebenarnya peran orang tua yang paling utama dokter ya, sebelum dari yang lain-lainnya. Ya. Kalau faktor lain itu seperti sekolah, lingkungan itu tetap orang tua ya dok yang ambil andil paling besar ya dokter ya. Karena memang ujung-ujungnya nanti yang harus melihat perkembangan anak, yang harus memberikan tindakan ke anak tetap orang tua ya dokter ya. Jadi memang harus orang tua yang bekal utamanya untuk mendidik anak, menjaga kesehatan mental anak itu yang harus istilahnya itu edukasinya atau ilmunya tentang itu harus banyak ya dokter. Iya. Paling tidak cukup tahu apa yang paling tidak cukup tahu dan peka gitu ya, untuk tahu mana yang memang menjadi concern kita sebagai orang tua. Tentunya tadi ya Bu Asi terkait kemampuan untuk mendeteksi dini masalah emosi dan perilaku pada anak. Ini yang ingin saya tanyakan, ini contoh kasus dokter. Contoh kasusnya itu anak ini mungkin hidupnya itu kan
di sekolahan butuh HP karena untuk mengerjakan sesuatu, di rumah karena udah terbiasa megang HP, dia juga asik dengan HP. Akhirnya suatu saat HP-nya ini rusak atau HP-nya ini ada masalah apa, dia sampai bisa stres gitu dokter, kayak depresi gitu. Apakah itu sesuatu yang mengkhawatirkan atau salah satu gangguan mental, atau hanya karena sesaat aja HP-nya rusak gitu dokter? Iya. Jadi kita melihat parameternya banyak gitu. Apakah dia punya masalah emosi, perilaku yang kemudian ada penutupan emosi gitu ya. Itu hanya sebatas karena dia nggak pakai HP gitu. Tapi ternyata di aspek-aspek lain, cara dia berelasi, cara dia menunda keinginan, itu nggak punya kemampuan gitu untuk menoleransi rasa frustasi dan kemampuan untuk menunda keinginan gitu. Jadi tidak hanya masalah HP itu sendiri gitu Bu Asi, ternyata masalahnya lebih kompleks gitu kan. Nah, HP sendiri sebenarnya kalau itu digunakan secara proporsional, kita nggak perlu khawatir gitu. Sehingga kita memang memberikan ruang, karena gadget, media sosial itu juga punya kontribusi yang baik sebenarnya gitu. Sehingga kita tidak melihat dari sisi aspek negatifnya saja gitu. Karena dia juga akan memperkaya informasi anak, menambah relasi, menambah koneksi buat anak juga kan, dan melihat peluang-peluang ke depannya gitu. Tapi ketika memang penggunaannya itu melebihi, kemudian tujuannya itu tidak punya tujuan yang adekuat ya, artinya proporsional gitu. Nah, memang dia punya pengaruh atau kontribusi yang kurang baik terhadap si anak gitu. Jadi selalu good enough, proporsional dalam penggunaan gadget itu sendiri atau penggunaan media sosial. Kalau dari pengalaman Dokter Fria selama menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa ya dok ya, itu faktor yang paling utama dari gangguan mental anak itu apakah dari faktor orang tua, lingkungan maksudnya kakek nenek, lingkungan sekitar saudara, atau dari lingkungan sekolahan itu yang paling banyak itu apa dokter? Ya, memang kita nggak bisa memilih salah satu ini paling dominan, tidak gitu, karena itu saling berinteraksi satu sama lain gitu. Saya kasih contoh misalkan gini, orang tua datang gitu ya, membawa ketiga anak atau keempat anaknya misalkan gitu, yang sebenarnya orang tua akan bilang, apa yang salah ya dok ya gitu, kan saya mengasuh anak saya itu dengan pola asuh yang sama persis gitu, tapi kenapa kok penampilan atau performanya berbeda gitu, atau gambaran emosinya berbeda. Nah itu tadi banyak sekali Ibu, temper itu sendiri juga diturunkan, kemudian kerentanan kepribadian gitu ya, maturitas dari kepribadian satu sama lainnya nggak sama, tipe kepribadian, value yang dianut gitu. Mungkin parentingnya bisa sama, tapi pribadinya kan kepribadian, ciri kepribadian si anak gitu yang nanti akan menjadi cikal bakal kepribadian juga berbeda gitu. Bagaimana dia menerima, mempersepsikan informasi gitu, bagaimana dia mengelola emosi itu sendiri gitu. Jadi banyak faktor gitu yang tidak bisa kita tetapkan, oh ini menjadi faktor yang paling dominan. Dan untuk menjaga kesehatan mental anak, kayaknya kalau saya lihat dari uraiannya Dokter Fria itu memang semuanya tetap harus orang tua yang harus andil duluan ya dok ya, yang harus aware dulu, yang harus merasa dulu ini anak saya ada gangguan nggak, atau happy saja atau bahagia atau bagaimana, tetap dari awal dari memang orang tua ya dokter. Kalau saya mengatakan bahwa orang tua itu menjadi faktor utama, saya memilih untuk nggak harus orang tua banyak, orang tua yang mungkin punya keterbatasan ya Bu Asi. Saya tetap ingin memberikan rasa optimis bagi orang tua yang nggak bisa mengasuh anaknya karena suatu situasi keadaan gitu. Untuk wanita karir, untuk semua bapak-bapak di sana yang memang nggak bisa ready dan available untuk anak gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah peran pendamping gitu. Jadi semuanya, nggak hanya orang tua, tetapi tadi kakek nenek maupun pengasuh itu sendiri gitu, itu punya peran yang sangat penting gitu. Sehingga ketika misalkan pasangan itu tidak bisa available atau dua-duanya nggak bisa available suatu keadaan gitu, bapak dan ibu sekalian gitu ya, yang nggak ready atau nggak available untuk anaknya, tidak berkecil hati gitu. Karena saya juga
sangat memahami situasinya bahwa pasti hati kecil bapak dan ibu semua kepingin mendampingi anak-anak kita, tetapi karena suatu situasi keadaan nggak mampu laksana. Tetapi koordinasi dengan kakek dan neneknya ataupun pengasuhnya maksud saya, itu menjadi suatu hal yang penting gitu, kerjasama yang baik gitu ya, yang sinergis satu sama lain gitu, karena fokus sama-sama untuk menumbuh kembangkan anak gitu ya, seperti itu. Untuk kasus anak sudah dengan gangguan mental, dokter, kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat juga, dok. Nah, dari kasus-kasus yang seperti itu, walaupun seberat apapun, tetap masih ada harapan untuk sehat kembali ya, dok. Maksudnya kan dia umpama ini sekolah nih, SMA atau SMP, ternyata tiba-tiba ada gangguan mental. Nah, gangguan mentalnya itu mungkin kategorinya udah berat, sudah harus minum obat, harus ke psikiater, harus bagaimana. Apakah itu juga tetap masih ada harapan untuk dia kembali normal seperti awal, atau hanya ya sudah tidak ada gangguan umpama emosi yang tinggi atau apa, tapi nggak bisa lagi seperti dulu sekolah di tempat yang normal atau bekerja seperti yang harapannya orang tua pada umumnya? Itu bagaimana, dok? Iya, tergantung kasus Bu Asih. Oh, gitu. Jadi variannya sangat banyak gitu ya, gambaran klinisnya juga sangat banyak, dan masing-masing satu kasus itu sangat unik ya. Jadi berbeda itu. Agak susah untuk kita menyamakan. Nah, itu bedanya gitu ya. Pasien-pasien di bagian psikiatri dengan pasien-pasien di bidang keilmuan lain gitu. Jadi memang ini suatu penyakit yang, suatu gangguan yang sifatnya itu bisa relapse gitu, tapi juga punya kemungkinan, punya peluang untuk bisa pulih sempurna, itu sangat memungkinkan. Tapi ada juga gangguan-gangguan yang seperti penyakit-penyakit kronis lainnya seperti hipertensi, diabetes yang memang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu lama gitu. Jadi memang tetap kita harus optimis ya, dok ya. Intinya menjaga kesehatan mental anak itu tugas kita bersama, bukan hanya orang tua tapi lingkungan sekitar juga ya, dokter ya. Dengan harapan itu, menjaga kesehatan mental anak itu harapannya anak akan tumbuh dengan sehat, jadi generasi penerus yang baik untuk bangsa dan negara ya, dok ya. Terima kasih dokter untuk waktunya, untuk sharingnya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tetap sehat dokter, sehingga kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.